kebetulan kita ada di bulan Dzulhijjah, akan masuki bulan Muharram. Faedah Muharram ya sedikit saja. Bulan Muharram adalah bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah di antara bulan haram yang 4. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Allah mempunyai 12 bulan. Di antara 14 bulan itu ada, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan, dan keharaman dilakukan di tempat itu akan lebih berat, dilipat gandakan. Haram itu bisa keterangan tentang zaman, bisa keterangan tentang tempat. Syahr haram keterangan tentang zaman. Bulan haram bulan mulia. Ada negeri haram, balad haram, negeri haram, Makkah dan Madinah haram. Makanya Masjidil Haram, ke tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena tanah itu muliakan dan keharaman di tempat itu berlipat-lipat dosanya. Begitu juga di bulan yang disebut bulan haram, di sini dilarang melakukan peperangan. Sudah masyhur di kalangan orang Arab pada zaman dahulu, kalau sudah masuk bulan haram, mereka menghentikan peperangan, menghormati bulan tersebut, dan memang dihormati. Datang Islam mengukuhkan hari-hari itu, arba'atun hurum, bahkan jadi ada bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan apa saja suka-suka. Allah yang memiliki semuanya. Allah memuliakan Nabi melebihi Nabi yang lainnya, pilihan Allah. Allah memuliakan bulan haram di antara bulan yang lainnya, urusan Allah. Dan bulan haram itu adalah 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu 3 bulan haram, 1 Rajab. 3 syarat, yang 1 farad. Yang 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 adalah Rajab, bulan Rajab. Ini bulan haram. Kemudian di antara 4 bulan haram ini ada bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram sangat istimewa. Disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dan yang lainnya. Afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Kalau ingin berpuasa, pilih waktu-waktu yang disanjung oleh Allah. Kalaupun Anda berpuasa setiap hari juga boleh, akan tapi kalau ada orang yang ingin berpuasa sementara waktunya juga terbatas, dia tidak bisa puasa sepanjang waktu, akan tapi ingin memilih-milih waktu, pilih di antaranya adalah bulan Muharram. Afdhalus siyami ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ranking 1. Nomor 1 keutamaan bulan Ramadan. Baru setelah itu menyusul bulan Muharram. Maka para ulama mengatakan disunnahkan kita untuk puasa di bulan Muharram seutuhnya sekalipun. Dimulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan Muharram. Kadang 2. Tanggal 1 ini sunnah puasa Muharram. Nah ini. Dan keutamanya sudah sangat cukup Allah sebutkan, lebih sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Selesai sampai di sini. Dan kami ingatkan juga, adapun adanya hadis-hadis tentang keutamaannya tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini, itu semua banyak riwayat-riwayat yang palsu, maka nggak perlu dihadirkan di sini. Apakah belum cukup kalau sudah Nabi bersabda paling bagusnya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram? Apa belum cukup? Kurang percaya sama Nabi atau bagaimana? Kita nggak perlu dengan riwayat-riwayat palsu. Ada riwayat-riwayat palsu yang menjelentrehkan tentang tanggal 1 begini, tanggal 2 begini, tanggal 3 begini. Itu banyak di antara riwayat tersebut. Ingat kalimat banyak. Ada beberapa riwayat yang benar, akan tapi memilahnya susah. Daripada kita masuk wilayah yang membahayakan, cukuplah kita dengan riwayat tersebut. Puasa di bulan Muharram tanggal 1 sampai akhir. Jadi berita-berita tentang keutamaan tanggal 1, 2, 3 banyak itu riwayat-riwayat yang tidak dibenarkan. Gak usah ikut-ikutan. Kalau ada orang menyebutkan, ya sudahlah, pokoknya Anda sudah punya ilmunya saat ini. Kemudian di antara bulan Muharram itu ada hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram.
Ini keutamaannya tidak bisa dibanding dengan hari sebelum dan setelahnya. Muharram secara utuh adalah istimewa, tapi di antara hari-hari istimewa ada hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram atau yang sering disebut dengan Asyura, hari yang ke-10, Asyura. Hari Asyura ini adalah hari yang Nabi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi sudah puasa Asyura. Bahkan sebelum Nabi pun orang pada berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Seperti kaum Bani Israel. Mereka berpuasa bahkan waktu Nabi ke kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian pada berpuasa di tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, hadza yaumun najjahallahu nabiyyana Musa wa qaumahu. Hari ini adalah hari tanggal 10 itu adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah waktu itu, tanggal 10 Muharram. Dan orang Yahudi berkata, kami mensyukuri nikmat tersebut, maka kami berpuasa. Spontan baginda Nabi Muhammad, nahnu ahakku bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mensyukuri keadaan Musa daripada kalian semuanya. Kalian umatnya, saya Nabi seperti Musa. Fasaman Nabi SAW. Kemudian Nabi melakukan puasa di 10 Muharram. Wa amaran nasa bisiyami. Kemudian Nabi memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Menjadi dikukuhkan setelah itu. Karena perintah Nabi dan juga Nabi mencontohkannya. Memberi contoh saja sudah cukup untuk menjadi sunnah yang dikukuhkan. Apalagi double. Nabi mencontohkan dan Nabi memerintahkannya. Puasalah di 10. Tanggal 10, yaitu tanggal 10 Asyura, hari Asyura 10 Muharram. Kemudian di situ ada satu yang perlu dicermati lagi dalam kisah tersebut. Waktu para sahabat Nabi disuruh oleh Nabi Muhammad berpuasa tanggal 10 Muharram, ada kegelisahan, tanda tanya di hati mereka. Karena orang-orang Islam pada zaman dahulu kalau berpegang dengan Islam itu kuat benar, fanatik, berpegang, yakin bahasanya Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang terbaik. Sehingga tidak perlu meniru-niru. Bahkan dicontohkan Nabi itu waktu dulu tuh kiblatnya Nabi itu adalah sama dengan kiblatnya orang yang lain. Ngadep ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi gelisah, bagaimana aku beribadah seperti orang-orang yang berbeda akidah denganku. Nabi melihat langit, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyanaka qiblatan tardaha. Dulu tuh kiblatnya itu adalah ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu apa? Nabi merasa tidak nyaman. Kalau kiblatnya sama-sama. Allah yang Maha Kasih. Wala sawfa yu'tika fatarda. Tidak ada Nabi punya keinginan kecuali dipenuhi oleh Allah. Sampai Nabi ridha, fawalli wajhataka satral Masjidil Haram, menghadaplah ke Masjidil Haram. Sehingga ada, kalau semoga bisa melakukan umroh dan haji, amin. Nanti di Madinah sana ada namanya Masjid Qiblataini. Masjid dengan dua kiblat. Kiblat dua. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Unik perintahnya waktu sholat, muternya gimana? Ya kan? Itu Masjid Qiblataini, masjid dengan dua kiblat. Ya. Supaya tidak dengar tok, insyaallah umroh semuanya nanti. Haji juga. Baik. Nah, banyak Nabi tidak merasa nyaman jika harus melakukan sesuatu yang serupa dengan mereka, orang di luar Islam. Bahkan Nabi pernah mengancam, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu fi hujri dabbin la takhaltumuhu. Nabi juga pernah mengancam, awas ya, kamu itu jangan ikut-ikutan orang di luar Islam. Akan tapi ada di antara kalian yang lemah iman itu, ada yang mengikuti cara hidup, gaya hidup, semuanya niru-niru orang di luar Islam. Dan cara nirunya nggak spontan, sedikit demi sedikit. Itu anaknya Pak Haji yang pakai katok pendek itu tidak langsung, pertama dipotong dulu sampai betis, naik diri ke tengah lutut, pelan-pelan tuh 5 tahun baru naik ke atas itu. Semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran. Nah ini nggak spontan. Baju yang aneh-aneh pun juga buka aurat pun nggak spontan. Mulai masih malu-malu, nggak enak, keluarnya masih agak ditutup begini. Besok sudah begini itu. Tahun depan, shibran bi shibrin,
Mengikuti gaya hidupnya orang di luar Islam itu sejengkal demi sejengkal. Dhira'an, dhira' itu bukan sedepa dhira' tuh. Ya kurang lebihnya dikatakan sedepa. Kalau dhira' itu begini, ujung jemari, ujung siku dhira'. Dhira'an maksudnya ada di antara kalian yang lemah pendirian, itu gampang ikut-ikutan. Kayak bunglon. Ya ada kepentingan, merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning, begitu bunglon kan begitu maksudnya. Ikut sana kalau ada enak, ikut situ kalau enak. Hawa nafsu yang dituruti. Dan ini ciri-ciri orang yang lemah imannya, mudah ikut-ikutan, enggak punya pendirian. Dan begitu lemahnya orang itu, enggak punya pikiran, otaknya enggak digunakan. Hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Kalau seandainya orang di luar Islam itu memasuki lubang biawak, biawak itu adalah satu binatang yang lubangnya itu pasti berkelok-kelok. Ada binatang kalau buat lubang itu lempeng, tapi kalau biawak itu berkelok-kelok untuk menghilangkan, untuk menjebak lawan yang akan mengejarnya dia. Pokoknya biawak lah, kelok-kelok. Begitu bodohnya ini orang yang lemah ide, lemah semangat, lemah pendirian itu, ngikut-ngikuti sampai kayak lubang biawak. Ada suatu ketika ngikuti misalnya orang yang muka kita kan beda-beda ya. Afrika oleh Allah ciptakan begitu. Orang cantik Afrika ada modelnya bagi model sana sendiri. Orang di Amerika model begitu, orang Belanda model begitu. Kita juga udah begini. Bayangkan orang yang kulitnya putih kayak sawo putih itu. Sawo ya misalnya. Subhanallah, kadang-kadang kita bikin kaget. Totonya duan dan dandannya mulai lipstiknya menor, niru gayanya orang yang kulit putih kayak di barat sana. Nah ini kan aneh, nggak cocok dengan dia, tapi diikuti. Dandannya aneh. Kalau Anda lihat di kamar mandi Anda jerit mungkin pingsan. Ada anak-anak gadis seperti itu. Padahal dia umat Nabi Muhammad SAW. Yang lemah ikuti semua gayanya. Wah aneh-aneh. Dan semoga Allah memberikan petunjuk. Bahkan kalau Anda melihat di pinggir-pinggir jalan, ada orang dandanan, Anda sendiri bingung kan? Ada anak-anak muda, anak-anak ini dandannya macam-macam. Masya Allah. Bingung, ada yang disemprot pakai pilok. Ada ini ajib. Gantengnya di mana saya pikir. Tapi begitulah ngikut-ikutan, nggak punya pendirian. Aneh dia. Rambutnya macam-macam tuh. Itu standar ganteng itu seperti apa sih? Saya aja bingung kadang-kadang. Standar mana? Ini perlu disayang orang-orang seperti itu, bukan untuk dicaci. Cuman saya hanya mengukur standar kegantengan tuh jadi kayak apa sih? Yang ditiru tuh apa itu loh. Belas nggak cocok. Nah ini model-model orang seperti itu. Dan Nabi sudah mengancam jangan kamu mudah ikut-ikutan. Apalagi kalau syiarnya orang fasik. Kebiasaan orang yang tidak beriman, awas jangan kau ikuti, berbahaya. Nah, sahabat Nabi itu sangat mengecamkan petuah-petuah Nabi seperti itu. Dicamkan betul, dirasakan di pikiran, di hati mereka, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kan begitu? Sehingga betul-betul sahabat Nabi menjaga ciri khas sunnah Nabi itu akan ditampakkan pada mereka. Sehingga namanya sunnah Nabi syiar yang betul-betul menjadi syiar yang tren zaman itu, pada waktu itu. Sampai ada sahabat Nabi begitu ngidolakannya Nabi itu sampai suruh makan buah semangka itu nggak bisa makan. Loh, bukankah Nabi makan semangka? Kenapa kamu tidak makan semangka? Iya, saya dengar Nabi makan semangka. Cuman saya tidak tahu gimana sih cara belahnya, dari mana makannya gimana. Karena saya tidak tahu Nabi cara belah dan makannya, saya nggak mau makan semangka. Karena apa? Semua langkahnya akan ngikuti Nabi, idola. Itu idola yang benar. Nah, idola yang pakai baju aneh-aneh, itu idola. Kadang-kadang kita bingung lihat. Kalau ada orang mencium tangannya orang soleh berebut karena harapan mendapatkan keberkahan. Sampai mohon maaf, suatu ketika ada konser di mana? Di ibu kota Indonesia Raya, suatu ketika tidak tahu tahun berapa itu, saya masih ingat, saya masih itu. Mohon maaf, ada seorang artis luar negeri melempar sesuatu yang menjijikkan kalau dilemparkan. Baju dalam bukan dalam, bagian bawah, dilempar, direbutkan oleh anak laki-laki Indonesia itu. Aneh, lempar begitu, ajib. Idolanya itu sudah kebanggaan. Baju dalam dilempar, itu. Berebut. Subhanallah. Saya ingat berita waktu itu. Ini sudah
Ukurannya itu sudah tidak jelas ini. Nah inilah, kita mudah ikut-ikutan. Kalau rebut duit ya semuanya senang duit, masuk akal, bisa beli ya kan. Memang ada barokahnya itu tadi yang dilempar tadi itu. Masya Allah. Baik. Gitu kan. Lah sahabat Nabi itu sudah tertanam di dalam diri mereka harus berbeda, nggak boleh ikut-ikutan. Ini bab sunnah Nabi, hari ini bab hadis, majelis hadis. Maka kita tanamkan bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti Nabi. Idola kita adalah cara Nabi. Lah sahabat Nabi kok suruh puasa tanggal 10 Muharram, ganjel di hati mereka, bukan ingkar. Lalu mereka bertanya, lah inilah sahabat hebat, ganjel di hatinya, lalu bertanya, ya Rasulullah, pertanyaan ini ada muqaddimah keganjilan, bukankah engkau melarang kami menyerupai mereka, tapi sekarang engkau perintahkan kami untuk puasa? Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud ya Rasulullah, ini hari-hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, kok engkau perintahkan kami untuk puasa? Sama dong kami dengan mereka. Iman yang berkata, padahal sudah perintah ya. Dari Nabi hanya bertanya. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La in baqitu aw la in ishtu ila qabilin la asummanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih punya umur sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya. Dan Nabi tidak sampai tahun depan. Nah ini dipahami oleh para ulama lah, ajaran dari Nabi kita harus berbeda. Puasa 10 tetap, akan tapi agar mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, maka tambahlah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau tanggal 9 tidak pernah sempat berpuasa, maka Anda boleh berpuasa tanggal 10 plus tanggal 11. Kalaupun sudah terlanjur puasa tanggal 10, ataunya 11 yang nggak bisa puasa, maka Anda ambil 1 hari di sepanjang Muharram. Jadi cara berbeda dengan orang Yahudi itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah puasa tanggal 10 plus tanggal 9. Yang kedua puasa tanggal 10 plus tanggal 11. Yang ketiga adalah puasa tanggal 10 plus tanggal kapan saja, pokoknya di bulan Muharram, agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau ternyata pada akhirnya nggak sempat, yang penting kamu niat untuk berbeda pokoknya, biarpun nggak sempat. Setelah terlanjur puasa tanggal 10 sakit, ya sudah niat, yang penting sudah sah. Kalau seandainya satu saja tetap sunnah, karena sunnah Nabi ini namanya kesamaan, bukan berarti kita niru orang Yahudi, karena sama-sama disyariatkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Makanya sunnah Nabi Muhammad itu bukan sunnah Yahudi lagi, bukan, karena dikukuhkan oleh Allah, dikukuhkan oleh Nabi Muhammad dengan wahyu tentunya. Baik, ini adalah amalan-amalan di bulan Muharram insyaallah. Baik, ini saja, ini yang mendesak. Biasanya nanti akan kami tambahkan pertemuan yang akan datang masalah anak yatim, biasanya ada insyaallah. Ini Muharram karena tanggal Senin nanti, Selasa nanti Muharram, biar mulai. Kalau mau puasa tanggal 1 2 oke. Cuman jangan lupa kalau sudah puasa tanggal 1 2 3 4 5, jangan lupa paling agung tanggal berapa? 10. Ahtasibu 'alallahi ay kafira sanata allati qablah. Sabda Nabi, aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Jadi puasa 10 Muharram menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.